Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mailani dengan NIM 0314213015 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dari Ibu Nabila Yasmin MPhil. Video materi pembelajaran saya kali ini berjudul tentang kelahiran dinasti-dinasti Islam di era pertengahan pada 3 kerajaan besar Mughal, Safawiyah, dan Turki Utsmani. Masa pertengahan dalam periodisasi sejarah Islam merujuk pada masa eksistensi 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. 3 kerajaan pada masa pertengahan ini memberikan gambaran adanya pergeseran dominasi non-Arab pasca dominasi Arab pada masa klasik. Masa pertengahan memiliki ciri yang berbeda dengan masa klasik. Pada masa ini, umat Islam tidak berada dalam satu kesatuan politik. Umat Islam terpecah belah dengan banyaknya penguasa dinasti yang mulai eksis sejak kemunduran Khalifah Abbasiyah. Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal merupakan kekuasaan dinasti yang terbesar pada masa pertengahan. Selanjutnya tentang pendidikan Islam pada masa Kerajaan Utsmani di Turki. Dinasti Utsmani, sebagaimana disebut Mughni, merupakan dinasti yang menguasai imperium besar Utsmani dalam jangka waktu lebih dari 6 abad. Setelah melalui perjalanan panjang, masa-masa kemundurannya imperium besar ini runtuh. Salah satu sebabnya justru dikehendaki oleh rakyatnya sendiri melalui sebuah revolusi yang terkenal dengan Revolusi Turki. Dalam proses revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal, Dewan Nasional Agung pada tanggal 3 Maret 1924 menyetujui undang-undang yang menghapus Kekhalifahan Utsmani. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang Kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Saljuk kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Selanjutnya tentang keadaan pendidikan pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapat cukup perhatian. Pada masanya, sekolah-sekolah dan akademi-akademi tersebarnya di semua kota hingga ke desa-desa terpencil. Sekolah-sekolah dan akademi terorganisasi berjenjang dan memiliki kurikulum serta bersistem jurusan. Beberapa sultan mendirikan beberapa perguruan tinggi di Bursa, Erdinger, dan Istanbul. Pada akhir abad 15, beberapa perguruan tinggi berdasarkan peringkat perguruan tinggi juga dibedakan berdasarkan fungsinya. Madrasah tingkat terendah dan mengerjakan nahwu dan saraf. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa Kerajaan Safawi. Ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa Kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Kemunduran Kerajaan Safawi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya dari perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan, diakui bahwa Syah menggantikan Abbas I sangat lemah. Selanjutnya tentang keadaan pendidikan pada masa Kerajaan Safawi di Persia. Dalam sejarah tercatat bahwa bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masa Kerajaan Safawi dikenal dengan tradisi keilmuan yang terus berlanjut. Terdapat sejumlah ilmuwan yang sering hadir di majelis istana.
Kerajaan Safawi dinilai lebih berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kerajaan juga mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan di perguruan tinggi. Terdapat juga berbagai perpustakaan yang menyimpan berbagai karya-karya penelitian ilmiah sekitar 1 juta buku. Materi selanjutnya tentang pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur. Tahun 1525 Masehi, ia berhasil menguasai Punjab dan meneruskannya ke Delhi. Sejak saat itu, Babur dapat menguasai India dan mendirikan dinasti Mughal yang beribu kota di Delhi. Kerajaan Mughal memiliki keunggulan di bidang seni. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di kalangan keluarga kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah serangan dari luar pada 1622 Masehi. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemunduran politik negeri ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa barat untuk menguasai jalur perdagangan. Keadaan pendidikan pada masa kerajaan Mughal memperoleh perhatian cukup besar. Kerajaan mendorong masjid sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di masjid-masjid telah tersedia ulama yang memberikan pengajaran berbagai cabang ilmu agama. Kegiatan pendidikan pada kerajaan Mughal mengalami 2 fase, yaitu fase klasik dan fase modern. Pada fase klasik, kemajuan pendidikannya jauh lebih kompleks, khususnya dalam bidang intelektual baik ilmu keagamaan, politik, peradaban, dan kebudayaan seperti bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Namun, dalam fase modern, ilmu keagamaan umat Islam hanya melalui taklid kepada imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 3 kerajaan Islam penting diciptakan pada akhir abad 15 dan awal abad 16. Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. 3 kerajaan penting tersebut tampak lebih memusatkan pandangan mereka pada tradisi demokratis Islam dan membangun imperium absolut. Ketiga kerajaan besar seperti membangkitkan kembali kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun, kemajuan yang dicapai pada masa 3 kerajaan besar ini berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Peradaban Islam Turki Utsmani mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam ekspansi atau perluasan agama Islam. Sebagai bangsa yang terkenal dengan militer yang kuat, wilayah kekuasaannya meliputi 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Pada masa kerajaan besar Islam Safawi telah mencapai kemajuan peradaban yang telah melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan seperti Baha al-Adin, dan teologi pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan laba-laba. Pendidikan agama Islam yang mereka lakukan juga berpusat pada lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya, yaitu madrasah, masjid, dan majelis taklim. Baik, mungkin ini saja tentang kerajaan-kerajaan kelahiran dinasti Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.